Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama puji beserta syukur mari sama-sama kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat kudrah iradahnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini. Selanjutnya selawat beserta salam mari sama-sama kita serukan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang mana dengan berkat beliau kita masih sudah diberi kenyamanan beragama dan berbudaya dan berbudaya. Hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif nanti akan dikupas oleh ibu kita yang bernama Ratnawati. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu dapat menjelaskan dengan lebar panjang. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ratnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya beserta rekan-rekan guru semua yang ada di SD Negeri 5 Cekiring. Di sini saya tidak berkalimat lagi karena sudah dibuka dengan Bapak Kepala Sekolah tadi. Jadi saya langsung saja, kita di sini membahas tentang modul 1.4 tentang budaya positif, di mana saya calon guru penggerak sudah mempelajari modul dari titik 1 sampai dengan 1.4, di mana saya memerlukan cara membuat aksi nyata di sini terakhir di modul 1.4 ini. Jadi saya terima kasih kepada rekan-rekan saya semua yang telah sudi bergabung bersama saya di sini membahas tentang modul budaya positif di sini. Adapun tentang modul yang akan saya bahas di sini adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini berasal dari kata disiplina atau yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Terus ada pun pula di sebelah sini ya, tentang disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman ataupun hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun selanjutnya, di sini tentang konsep budaya positif. Di sini kita akan mempelajari beberapa tentang konsep budaya positif. Yang pertama, pengubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Terus yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dimanapun di sini kita akan mempelajari yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada 5 model paradigma. Yang pertama di sini Ibu Bapak coba beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berbhinneka global. Yang tiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Adapun pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan
pelajar Pancasila. Kita lanjut. Diskusi tentang teori kontrol. Di sini Bapak Ibu, ilustrasi guru mengontrol murid. Yang pertama, yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, merubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Adapun di sini stimulasi respon dan teori kontrol. Yang pertama, relasi kebutuhan kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sementara teori kontrolnya adalah realitas atau kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sedangkan kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Sementara di teori tentang dunia, penilaian buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sementara kalau di stimulasi respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Sementara di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir ada simulasi korespon, model berpikir menang atau kalah. Bisa di teori kontrol, model berpikir menang atau menang. Selanjutnya, disiplin positif. Di sini disiplin positif yang telah saya terangkan di bagian pertama, Bapak Ibu sudah memahami dari apa yang saya ucapkan tadi atau saya terangkan tadi. Kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan atau nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, IPO Primary Years Art Program atau PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sementara keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengarannya yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memperberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, ada di sini pun kelima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, di mana makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Sementara ada yang kedua, kasih sayang dan rasa cinta. Rasa diterima, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap
Memimpin, berprestasi, diakui, didengarkan. Yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan. Bermain, humor, antusiasis, dan tertawa. Dimana kita sering, anak-anak lebih senang dalam mencari dari 5 kebutuhan dasar manusia. Anak-anak sering berada di pilar yang terakhir, yang kelima, yaitu kesenangan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, untuk menghindarkan ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain. Oke, selanjutnya tentang hukuman. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini Bapak Ibu, di zaman kurikulum merdeka kita tidak bisa memberi anak-anak hukuman terlalu berat dengan cara seperti dengan tidak rencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat lara. Keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi. Yang pertama, program menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk merencana solusinya sendiri. Selanjutnya, 5 posisi kontrol pada guru. Di sini Ibu Bapak, kita sebagai ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, memantau. Dan yang kelima, kita manajer. Adapun di sini kita contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Terus berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu merupakan konsekuensi atau hukuman kepada anak murid. Jadi dia di sini merasa yang pertama menghukum dengan cara hormat pada bendera selama 1 jam. Itu merupakan suatu hukuman. Sementara membuat merasa dia bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Selanjutnya, contoh penerapan kontrol, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu merupakan suatu manajer. Di sini tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu merupakan suatu manajer. Di sini guru yang berperan sebagai manajer. Kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, adapun di sini kontrol apakah itu? Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini membuat merasa bersalah. Sementara kamu tidak pernah benar melakukannya, yaitu hukuman. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Itu merupakan manajer. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Itu merupakan teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu adalah pemantau. Kita lanjutkan lagi Bu. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pertanyaan universal, dibuat dampak pertanyaan positif sedikit saja agar mohon diingat.
sesuai dengan kondisi kelas sederhana sehingga mudah diterapkan. Habis itu selanjutnya semoga guru dan wali kelas dibahkan saat mempelajari ini tentang keyakinan kelas. Selanjutnya kita tentang segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu kita mempelajari segitiga restitusi. Sini suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana proses segitiga restitusi sini ada tentang menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, membuat salah satu itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi Bapak Ibu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apakah keyakinan kelas itu? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti gambar tersebut. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya ini adalah suatu permasalahan. Contoh penerapan restitusi kepada anak yang terlambat datang sekolah. Inilah kita contoh menyelesaikan permasalahan anak-anak. Jangan memberi hukuman kepada anak-anak. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Dari hasil paparan saya tadi, Ibu Bapak boleh menanyakan apa yang kurang kira-kira dari gambar yang sudah saya tampilkan tadi di depan kelas ini atau depan kantor. Silakan Bapak Ibu yang kira-kira kurang paham atau tentang menanyakan restitusi segitiga ini. Silakan Bapak Ibu, boleh. Ya, Bu Emma, silakan Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Ratnawati. Saya di sini ingin bertanya tentang mengapa budaya positif di sekolah itu penting. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih Ibu Emma Ramayanti telah memberi pertanyaan. Kira-kira dari pertanyaan Ibu Emma tadi, teman-teman semua, kawan-kawan saya semuanya, kira-kira siapa yang bisa membahas masalah yang pertanyaan dari Bu Emma tadi? Ada? Ya, Bu Farida. Silakan. Ini nggak sendiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Emma tadi, mengapa budaya positif di sekolah penting. Ya. Kalau menurut saya, budaya positif di sekolah itu penting karena berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunikasi sekolah. Ketika siswa merasa aman dan ditemani, siswa lebih kreatif. Kalau menurut saya seperti itu. Ada lain Ibu? Ada yang menanggapinya lain? Boleh. Kita di sini sharing Ibu-ibu sama-sama kita mencari solusi tentang pertanyaan dari Bu Emma.
Ada Ibu Bapak? Oke, mengapa budaya positif di sekolah penting? Di sini Bapak Ibu kita. Mengapa budaya positif di sekolah penting? Di sini Bapak Ibu kita menjalankan resolusi segitiga ini kita selama saya mempelajari modul dari 1.1 sampai dengan 1.4 ada di sini kita tentang budaya positif. Artinya di sini Bapak Ibu kita di sini di sekolah. Kenapa penting? Karena itu merupakan kunci dari segala-galanya tentang di situ akhlak, moral. Anak-anak kita bahas dalam budaya positif di sini. Adapun di sini kita penyelenggara seluruh komunitas sekolah sangat bertanggung jawab, bukan hanya satu guru, tetapi seluruh yang ada di sekolah ini tanggung jawabnya. Ketika suasana merasa aman dan diterima oleh siswa, sekolah pun berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Ada lagi? Ibu Emma, gimana pertanyaannya? Ya, sudah Bu Ratna, saya sudah mengerti, saya sudah puas dengan jawaban tadi teman saya Ibu Farida, begitu juga dengan Ibu Ratna. Saya ucapkan terima kasih banyak. Iya, terima kasih sama-sama. Kira-kira dari pertanyaan lain, adakah yang bisa kita ini tentang budaya positif ini, Ibu? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup aja Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu atas perhatiannya mau bekerja sama tentang budaya positif di sini, membantu saya dalam mengerjakan aksi nyata modul 1.4 ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik ke Waalaikumsalam.